tua saya juga asal dari daerah NTT. Jadi saya bermaksud ingin memadukan dua kebudayaan daerah tersebut sehingga menjadi sesuatu yang beda dan unik. Kenalkan, nama saya Yohanes Fauberius Disanto. Saya biasa disapa Anes. Lalu di sini kebetulan saya berkesempatan untuk diwawancari oleh Raja Flores itu sendiri. Saya sendiri sekarang bernomisili di Bali. Dan di sini ada keluarga dari ibu saya. Jadi saya tinggal di sini dari kecil dan menempuh pendidikan semuanya hingga perguruan tinggi ini di sini. Mungkin segitu saja perkenalan saya. Baik Anes, terima kasih. Kita dapat informasi kalau Anes menjuarai kompetisi internasional di seni rupa. Mungkin bisa diceritakan sampai bisa menjadi juara itu. Dari mana informasinya dan Oh ya, kebetulan pada tahun ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti juara atau kompetisi kesenian internasional yang diadakan oleh PBB itu sendiri. Dan dalam kompetisi ini saya mempersiapkannya kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulanan. Itu saya mempersiapkan karya-karya tersebut. Dan untuk infonya sendiri, kebetulan di tahun sebelumnya saya sering mengikuti kegiatan pameran, baik dalam skala lokal, nasional, ataupun internasional. Saya sering mengikutinya. Nah, di tahun berikutnya, karena pada tahun sebelumnya saya mengikuti kegiatan kompetisi tersebut, beberapa galeri mengirimkan undangan atau pamflet-pamflet, poster mengenai tentang kompetisi ini. Pada awalnya sih saya kurang yakin untuk mengikuti kompetisi ini karena melihat begitu banyaknya dan begitu beragamnya dunia seni di era global masa kini. Tapi kembali lagi, saya menguatkan diri saya untuk mengikuti kegiatan ini karena kebetulan pada karya yang saya angkat ini menyangkut tentang budaya saya sendiri. Di mana karya yang saya tuangkan itu kesenian tradisional Bali klasik, yaitu melukis pada seni pasi. Lalu saya kembangkan dari segi temanya dengan mengangkat beberapa kebudayaan daerah dari Nusa Tenggara Timur. Nah, dengan karya tersebutlah saya mencoba untuk mengikuti kompetisi ini. Karena dari segi media dan pengangkatan tema ceritanya pun saya merasa itu sesuatu yang unik, hingga saya yakin untuk mengikuti kompetisi ini. Itu aja. Kompetisi ini diikuti oleh berapa negara dan siapa saja sih yang ikut dari mana saja dan kategori apa yang memang yang menurut Anes itu merasa bahwa saya bisa di sini gitu. Untuk kegiatan ini sendiri itu diikuti oleh 193
3 negara dalam keanggotaan PBB itu sendiri. Lalu pesertanya kurang lebih ada 10 ribuan peserta dari seluruh dunia, dan itu terdiri dari desainer-desainer di perusahaan ataupun desainer-desainer yang secara personal, lalu juga ada pekerja-pekerja seni, pengrajin, dan seniman-seniman yang mungkin telah bergelut di bidang kesenian cukup lama. Kurang lebih seperti itu. Dari Indonesia juga banyak ya ada seniman yang ikut kompetisi ini. Ya, ada beberapa sih seniman dari Indonesia, cuma saya kurang tahu nama-namanya. Dan ini di informasi yang tadi katakan bahwa ini melalui ini apa namanya pemilihan ya di online ya, penilaian segala macam ya. Seperti apa sih harus sampai bisa gini kita? Maksudnya karya kita di supaya bisa dinilai itu bagaimana? Dikirim kemana atau apa? Mungkin dalam bentuk apa ya, supaya bisa dinilai oleh tim juri? Dilihatnya tuh dari segi visual, ya penilaiannya tuh dilihat dari bentuk visual tentunya, dari keunikan gaya itu sendiri, bagaimana memvisualkan suatu objek, lalu dari segi media yang digunakan, media apa itu, bahannya apa, dan juga tentunya yang pasti dari segi temanya. Cocokkan karya dengan tema yang diangkat pada kompetisi tersebut. Itu sih penilaiannya. Apa namanya penilaiannya dari kapan? Butuh berapa lama sampai akhirnya bisa terpilih? Ada mungkin ada apa namanya step-stepnya, misalnya 50 besar, 10 besar, atau 5 besar, atau seperti apa? Oh, itu diambil dengan apa namanya, kompetisinya sendiri itu di pertengahan Januari. Terus kurun waktu penilaiannya itu kurang lebih sekitar 2 mingguan, sehingga saya baru dapat kabar berikutnya lagi dari setelah pendaftaran ditutup itu pada awal Februari. Dan untuk apa namanya, finalis pemenangnya itu terdiri dari 10 besar. Itu sih. Nah, ketika mendengar bahwa karya Anes itu masuk 10 besar, apa sih yang akhirnya terlintas gitu ya di benak? Nyangka gak sih, maksudnya wah karya saya ternyata juga begitu. Ya tentu pasti nggak menyangka, karena itu dah kembali lagi melihat pesaing-pesaing yang tentunya memiliki keunikannya tersendiri. Tapi ya puji Tuhan bisa sampai masuk 10 besar itu ya sesuatu yang membanggakan sekali sih. Dan heran juga sih kenapa bisa seperti itu, tapi ya kembali lagi ya pada awal saya mendaftar itu kan saya percaya pada keunikan dari segi media dan tema yang saya angkat pada karya saya itu sendiri. Ini lomba yang keberapa, Nes? Kurang tahu juga sih. Berarti sudah sering ikuti lomba ya? Iya. Nah, gitu. Tapi yang bertaraf internasional juga sering gitu. Oh, untuk taraf internasional sih saya mulai intens mengikutinya dari tahun lalu sih. Kalau yang lokal ataupun nasional itu saya sering mengikutinya udah dari SMA sih lebih. Tapi SMA, ya? cara lebih intensnya lagi pada saat saya awal mulai kuliah, itu dalam skala lokal dan nasional. Nah, salah satu tema yang diangkat oleh Anes itu kan budaya NTT, budaya Manggarai ya. Apa sih yang membuat Anes tertarik untuk mengangkat itu? Karena Anes itu kan tinggal di Bali dan lebih pada budaya klasik Manggarai. Ada kesamaan nggak karakter di sana yang membuat apa sih mempengaruhi itu? Ya mempengaruhi itu ya karena pada kesenian Bali klasik yang saya angkat ini itu seni pasti itu menggunakan media daun lontar. Kebetulan di NTT sendiri
itu bahan baku pembuatan karya seni prasi ini sangat cukup banyak melimpah. Apalagi di salah satu pulau yang disebut Nusa Lontar, itu Pulau Rote, itu banyak sekali olahan lontar di sana. Ya. Jadi saya ingin mencoba memadukan dua kebudayaan dari daerah saya sendiri. Kebetulan kan ibu saya berasal dari Bali dan ayah saya berasal dari NTT. Jadi saya ingin mencoba untuk memadukan kedua kebudayaan tersebut. Mungkin dari seninya sendiri saya angkat dari seni Bali klasik, yaitu seni prasi. Namun di sini tema yang saya angkat itu saya mencoba memvisualkan kebudayaan daerah NTT. Itu ada beberapa kebudayaan yang saya visualkan. Tema apa saja sih yang dari budaya NTT yang diangkat dalam lomba-lomba ini ya? Untuk dalam karya saya itu saya memvisualkan 5 kebudayaan daerah NTT. Yang pertama itu tentang legenda Lokomodo, cerita rakyatnya. Lalu tentang cerita rakyat di Danau Tiga Warna. Lalu tentang kebudayaan penangkapan paus. Bagaimana tradisinya, bagaimana prosesi-prosesinya sebelum melakukan tradisi tersebut. Lalu ada juga tentang permainan alat musik sasando yang tentu menjadi ikonik di daerah NTT, di mana juga bahan bakunya sendiri juga sangat erat juga hubungannya dengan seni prasi itu sendiri, yaitu daun lontar. Lalu saya juga mengangkat tentang kebudayaan tari perang di daerah NTT. Itu 5 karya itu yang saya buat untuk ikutkan kompetisi. Nah, yang terpilih itu semuanya atau hanya satu saja? Kebetulan ini saya jadikan satu paket. Satu paket ya. Jadi terdiri dalam satu judul, yaitu berkembang dalam tema. Jadi apa namanya? Jadi tema prasi itu sendiri pada dasarnya di Bali itu mengisahkan tentang pewayangan, tentang keagamaan, kesastraan. Jadi melalui juga referensi dari beberapa seniman prasi yang ada di Bali di masa kini, itu udah mengolah beberapa bagian tema untuk diangkat dalam seni prasi. Ada yang membuat komik, lalu membuat kesenian-kesenian dengan gaya realis yang dituangkan pada seni prasi. Dan saya ingin mencoba mencari sesuatu yang baru lagi, yang bisa saya terapkan dengan gaya saya sendiri, itu dengan mengangkat tentang kebudayaan daerah NTT. Kebetulan juga pada display karyanya, saya menggunakan kain tenun khas NTT. Kan pada awalnya juga kan ini pasti di Bali juga menggunakan benang sebagai pengait antara lontar satu dengan lontar lainnya, lalu ditutup, lalu dibatasi di bagian atas dan bawahnya itu dengan bambu atau ukiran-ukiran kayu. Namun di sini saya mencoba menggabungkannya dengan kain tenun NTT sebagai jaringan ini. Jaringan nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nes, ini kita bicara tentang kenapa sih tertarik sampai tertarik untuk seni, jadi seorang seniman ya, apalagi seni rupa, dan juga memilih tema-tema yang klasik. Nah, mungkin bisa diceritakan, Nes, kenapa sih Anes tertarik? Sejak kapan sih memang menyukai dunia seni itu sendiri? Apa sih yang membuat Anes jatuh cinta dengan seni itu sendiri?
Yang saya membuat suka dengan dunia seni sih tentunya, apalagi seni rupa, Ya. tentunya saya sangat kagum karena seniman seni rupa itu bisa memvisualkan sesuatu yang unik, menarik, lalu juga apa ya, ingin menyampaikan sesuatu itu, tapi tidak harus selalu dengan kata-kata gitu, dengan bentuk visual atau gambar itu sendiri, cat atau karya seni lainnya, sehingga apa yang ada dalam pikiran atau benak mereka itu bisa tersampaikan. Dan saya sendiri juga tertarik dalam dunia seni, kebetulan juga mungkin karena apa ya, pergaulan mungkin ya. Gini. Nanti Ya, sehari-hari itu ada di lingkungan orang seniman semua ya? Enggak juga sih. Kebetulan di saya tempat tinggal itu di Bali bagian utara. Jadi apa ya, waktu saya masih SMP, SMA itu kebetulan juga sering nongkrong itu, gaul dengan seperti street art yang ada di jalanan, lalu komunitas seni yang sebelumnya sudah terbentuk di Bali Utara itu sendiri. Itu sih yang semakin membuat saya suka dengan dunia seni, khususnya seni rupa. Dan sekarang kan Anda juga mendalami itu di bangku kuliah, dan sekarang Anda status sebagai mahasiswa seni rupa ya di Bali ya? Iya. Nah, Nes, apa sih yang ketika, karena mungkin sudah lama ya sudah memiliki bakat itu ya, sejak kapan sih Anes menyadari bahwa Anes memiliki bakat itu, bakat di seni rupa? Kalau saya kurang tahu sih ya, karena apa ya, sebelumnya belum ada kepikiran juga sih ingin meneruskan dan memfokuskan pada dunia seni rupa, khususnya di bangku kuliah. Itu belum kepikiran, dan kurang tahu juga, mungkin karena kecenderungan dulu waktu SMA itu sering mengikuti kegiatan seni yang diadakan oleh kabupaten. Kebetulan juga dipilih dari sekolah untuk mewakili dalam kompetisi tersebut atau ajang tersebut. Jadi ya kurang lebih dengan memodalkan hal tersebut, saya tuh mencoba memfokuskan diri pada dunia seni rupa. Ya SMA lah kurang lebih seperti itu.